لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام ثم إلى جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع القراء والمفسرين ساداتنا الصوفية المحققين خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله أجمعين التابعين وتابع التابعين ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات ومن مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وآبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وشيخنا أعمامنا عماتنا نخص خصوصا إلى شيخنا مربي روحنا وإلى مؤسس هذا المعهد ومؤسس نظم العلماء وجميع المدرس ومعلم هذا المعهد نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وأمتنا بأسراره في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق إنك أنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, kembali lagi kita bertemu di Ta'lim Quran. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu daripada hukum bacaan mat, halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Walazimun ini sukunu usila wa waswan wa waqfan ba'da maddin tuwila aqsamu lazimin nadaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'a. Walazimun mat lazim ini sukunu jika berharokat sukun kok masih sedikit lah. Mana yang lain? Iya, halaman 51 ya, mat. Oh iya. Jadi mat lazim ada waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Jadi ada kalanya itu wasol waqaf ba'da maddin setelah mad tuwila yang dibaca panjang. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Mat lazim ada 4 bagian menurut para ulama ahli Quran. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ada mat lazim kilmi, ada mat lazim harfi. Kilahuma setiap keduanya baik kilmi dan harfi ada mukhaffafun yang mukhaffaf ringan, ada yang musaqqalun musaqqal berat. Fahadihi arba'atun tufassalu. Nah, di sini kita akan membahas 4 pembagiannya.
Yang pertama ada mad lazim kilmi dulu. Di situ mad lazim itu kilmi ada dua pembagian, yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf. Ada yang mengatakan mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu bagaimana apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Contohnya bagaimana? Contohnya, nah seperti ini. Surat Yunus, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Di situ ada huruf mad bertemu dengan sukun. Nah itu ya, jadi lamnya itu sukun, al-ana. Nah itu sukun, sukunnya lam dalam satu kalimat. Nah nanti ada pendapat yang mengatakan bacanya bukan al-ana. Kita kan gitu ya bacanya. Nanti ada pendapat yang membacanya itu seperti ini, al-ana wa qad asaita wa qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi hamzahnya nanti double, betul. Al-ana. Nah, di situ. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang saja ya. Jadi di sini kilmi mukhaffaf pendek. Kok pendek? Ringan. Kemudian yang kedua ada mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim musaqqal kilmi, yaitu bagaimana apabila ada huruf mad bertemu dengan harokat tasdid dalam satu kalimat. Jadi perlu diperhatikan, kalau yang kilmi itu pasti dalam satu kalimat. Kilmi dalam satu kalimat. Kalau yang mukhaffaf tidak ada tasdid. Kalau musaqqal ada tasdid. Di atas mukhaffaf al-ana tidak ada tasdidnya. Nah kalau ini fa idza ja'atit tammatul kubra, fa idza ja'atis shakhah. Nah itu ya. Jadi bertemu harokat tasdid. Setelah to ada mim yang tasdid. Setelah shad ada kha yang tasdid. Maka ini musaqqal kilmi. Jadi di sini perbedaannya, kalau kilmi musaqqal ada tasdidnya, dan kalau ada tasdid maka biasanya beriringan dengan idgham, memasukkan. Fa idza ja'atit tom dulu, tammatul kubra. Fa idza ja'atis so panjang dulu, sokhah. Nah seperti itu ya. Itu untuk yang mad lazim musaqqal kilmi. Ada. Sekarang lanjut ke mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim harfi mukhaffaf. Terdapat pada fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu pembukaan awal surat, ya, awal surah yang menggunakan huruf muqatta'ah. Nah, dia kalau yang dikategorikan mukhaffaf tidak diidghamkan pada huruf berikutnya. Seperti contohnya begini ya. Hamim ain sin qaf. Nah, seperti itu ya. Jadi ha dan mim itu dia tidak diidghamkan. Ha mim ain, bacanya ain biasa. Ain sin qaf. Nah, seperti itu. Kalau yang di sini hamim, pada hamim ini hamim, mim
di sini tidak diidghamkan. Jadi bacanya ya ha sendiri, mim sendiri. Seperti itu ya. Kemudian ada yang dimana di sini mad lazim musaqqal harfi, sama fawatihus suwar. Kalau yang harfi itu terdapat pada fawatihus suwar, Yasin, Toha. Nah seperti itu namanya fawatihus suwar, hurufnya muqatta'ah. Kemudian contohnya, contohnya kok ini? Mohon maaf ya, itu contohnya keliru itu. Atau kurang. Nah, kurang ya. Contohnya seperti ini. Kalian pernah baca ya ketika surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah, itulah. Alif Lam Mim. Ada idghamnya. Kalau yang musaqqal itu biasanya ada atau identik dengan idghamnya. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin ain sin qaf. Tadi di situ ditulis tambahannya alif lam mim. Alif lam mim. Ada idghamnya. Seperti itu. Nah, kalau di sini bait nadhamnya walazimul harfiyu awwalas suwar wujuduhu wa fi samaninin hasor. Kalau yang harfi mukhaffaf maupun musaqqal itu pada fawatihus suwar. Nah, kalau fawatihus suwar itu huruf muqatta'ah. Bagaimana contohnya itu? Naqasa alaikum. Naqasa alaikum. Nun, qaf, shad. Nah, seperti itu. Ain, sin. Nah, itu ya. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah yang mana itu pembukaan atau permulaan awalan surah. Kemudian kalau yang huruf hijaiyah dibaca 2 harokat, ada 5 huruf. Jadi terdapat dalam lafaz hayyun tohur. Ini contohnya toha atau hamim, yasin, ha. Nah, haknya itu 2. Yasin, yaknya 2. Alif lam ro, ro-nya 2. Itu untuk yang harfi mukhaffaf. Nah, kemudian kalau yang pembukaan huruf fawatihus suwar ada berapa? Ada 14. Contohnya baitnya wa yajma'ul fawatihul arba'asyar silhu suhairon man qata' kadzash tahar. Dikumpulkan huruf-huruf fawatihus suwar ada 14, termasuk yang lazim tadi, yang lazim harfi dan mad harfi digabung silhu suhairon man qata' kadzash tahar. Nah, jadi itu ya. Jadi ada 14 huruf-huruf fawatihus suwar. Baik, dari di sini ada yang ditanyakan. Jangan sampai ya ketika sudah belajar ini bacanya masih hama tosa ma. Nah, itu hama. Jadi bacanya tetap hamim, ain, sin, qaf. Apa ada Ustaz? Ada. Beberapa tahun lalu itu ada yang masih membaca. Saya kaget itu. Hama. Loh, hama apa Mas? Setelah itu dia menyodorkan, oh ini. Terus ya, karena belum tahu mungkin ya. Maka tugasnya untuk ngasih tahu. Ini bacanya
sesuai kita kalau belajar mengucapkan huruf hijaiyah, Mas. Ha, mim. Oh, seperti itu ya. Jadi pelan-pelan memang ada beberapa kan macam-macam ya. Teman-teman kita di ma'had ini kan ada yang basicnya dulu pernah ngaji, ada yang belum. Ada yang dulu basicnya sudah pernah mondok, ada yang belum. Nah, seperti itu. Termasuk biasanya kita itu kita memang kadang ngajinya cuma TPQ atau Madin atau mungkin diajari orang tua sendiri ya. Dan kita itu kadang terbiasanya itu bisanya karena terbiasa. Contohnya baca Yasin. Yasin itu kan berapa? 80-an ayat ya. Kadang kan kita mau hafal itu waduh kok banyak sekali. Tapi ketika kita sering ikut istighosah, ikut tahlilan, itu kadang tiba-tiba hafal sendiri ya. Nah itu tiba-tiba hafal sendiri. Atau kadang ikut tadarusan dan sebagainya. Nah ini jadi kadang kita itu bisanya karena terbiasa. Nah biasanya ada beberapa pendapat dari para ulama. Memang kalau belajar pertama kali itu harus hafal. Contohnya kitab saya dulu di pesantren, guru saya mengatakan kalian pernah dengar kitab Jurumiyah? Nah itu ya, Jurumiyah itu membahas tentang ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab. Bagaimana nanti aktualisasi konsep-konsep di dalam kitab Jurumiyah atau Tuhfatul Thullab ini, yang penting hafal nadomnya dulu. Jadi kalian baca hafal nadomnya mulai dari yaqulu roji rahmatil ghafuri sampai di akhir wal ali wassohbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Nah, contoh apa dasarnya hukum nun sukun dan tanwin? Linnuniin taskun walid tanwini, ada 4. Nah itu fal awalul idhar. Nah jadi kalian sudah tahu dasarnya dulu. Terus kemudian baru nanti belajar idhar itu apa, idgham itu apa, iklab itu apa, ikhfa itu apa. Nah seperti itu ya. Jadi ada yang mengatakan hafal terlebih dahulu. Seperti itu ya. Itu untuk yang mad lazim, kilmi dan juga harfi. Jadi sekali lagi ada mad lazim dibagi 2, ada yang kilmi, ada yang harfi. Keduanya dibagi 2 lagi, ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Nah ini jadi pembagiannya ada 4. Yang paling enak untuk dibuat tanda mutsaqqal itu identik dengan idgham. Kalau yang mutsaqqal kilmi ada tasydid, kalau yang mutsaqqal harfi idgham ya. Dan mad lazim harfi pasti masuk pada fawatihus suwar. Kalau kalian ingin paham 14 hurufnya fawatihus suwar apa aja Ustaz? Ya hafal baitnya, nadomnya. Wa yajma'ul fawatihal 14 silhu suhairon man qata'ka dashtahar. Jadi kalau di nadom-nadom bait-bait itu ada yang namanya nanti darurat syair. Contohnya seperti walazimul harfiyu awalas suwar. Di situ harokatnya sukun. Asalnya bagaimana? Awalas suwari. Nah supaya pengucapannya, pelafatannya enak, maka diganti sukun. Atau wa yajma'ul fawatihal arba'asyara. Asalnya seperti itu, supaya pengucapannya enak jadi asyar. Silhu suhairon man qata'ka taharo, supaya pelafatannya enak jadi sukun. Nah begitu juga semuanya tadi
seperti apa ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu apa? Sajak ya. A B A B A, ya itu sajak namanya. Ya itu seperti itu sajak. A B B B B, nah itu A B. Untuk contoh-contoh yang lain bisa nanti belajar di tabel halaman 55 dan juga 57 ya. Sampai di sini ada yang mungkin ditanyakan? Minggu depan mohon semuanya membawa catatan ya, buku catatan atau buku atau kertas-kertas untuk mencatat. Kita akan menyinggung sedikit tentang pengetahuan qiraat sab'ah dan qiraat asyrah. Seperti yang beberapa pertemuan lalu saya katakan, di Indonesia ini mayoritas bacaan kita mengikuti imam qiraahnya Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Jadi Imam Asim punya dua murid, namanya Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Kemudian nanti kita belajar beberapa imam yang lain. Contohnya Imam Nafi' punya murid namanya Qalun dan Warash. Ada Imam Ibnu Katsir punya murid namanya Imam Al-Bazzi sama Imam Kumbul atau Kumbul dan lain sebagainya. Baik itu yang qiraat sab'ah maupun qiraat asyrah. Jadi qiraat sab'ah pada sampai 7 nanti dikembalikan ke tambahan Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan Imam Khalaf. Seperti itu ya. Ustadz, mengapa kok banyak perbedaan? Nah, seperti contohnya begini ya. Saya menyampaikan satu ilmu dari kitab ini kepada kalian. Nah, penangkapannya dari masing-masing pasti berbeda. Atau menyesuaikan bagaimana si guru ini memberikan penafsirannya, penjelasannya kepada beberapa murid. Contohnya begini, Imam Asim atau Imam Nafi' ketika mengajarkan kepada Imam Warash seperti ini. Nah, berbeda halnya ketika nanti mengajarkan kepada Imam Qalun. Makanya ada dua tipe bacaan. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin di Indonesia kita yang bacanya seperti mayoritas itu imam riwayat Imam Hafiz. Kalau tidak ada yang ditanyakan, minggu depan jangan lupa membawa catatan. Karena kalau menurut di sini saja nggak bisa nyatet ya, nanti sudah full. Dicetakan nama itu masih bisa. Jadi dicetakan nama di sini tuh masih kadang contoh seperti ini ya. Di halaman, nah halaman ini biasanya cuma sekian. Sehingga di sini bisa buat catatan. Ini cetakan baru ini. Seperti itu ya. Setelah ini kita akhiri, jangan lupa nanti membaca nadhamnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Meskipun sudah hawa-hawa liburan tetap semangat ya saat ini ya. Tinggal 1 minggu lagi kan? Ya. Nah, 2 pertemuan lagi supaya semangat sebagai pungkasan atau apa? Penutup di bulan Ramadan ini sebelum kalian mudik, libur sebagainya, kita akan belajar. Nanti minta tolong misalkan yang papanya masih seperti itu ya, nggak harus musyrifnya. Contohnya yang datang dulu, oh iya, saya nanti butuh untuk menulis ya, jadi butuh untuk tulis di papan, nanti kalian mencatat. Oke?